silakan dicek sampah di sekitarnya apakah ada. Jika ada silakan diambil. Izin Pak, silakan. Ada lagi sampah di sekitarnya? Jika tidak ada, baiklah kita absen terlebih dahulu ya. Kita absen terlebih dulu. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Alvin hadir. Kevin hadir. Tora hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir dengan keadaan sehat. Nah, selanjutnya, baiklah, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, Bapak akan bertanya tentang materi kita minggu kemarin. Ada yang tahu materi kita minggu kemarin apa? Saya Pak. Ya, silakan Tora, apa? Tumbuhan baku atau materi kita. Ya, bagus. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang tumbuhan baku atau materi kita. Ya, baiklah, Bapak akan bertanya pada kalian lagi, tumbuhan baku atau bakteria kita itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya Pak. Ya, silakan mungkin. Tumbuhan baku adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem berbulu sejati, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk memproduksi seksualnya. Ya, bagus. Beri aplaus dulu untuk Alvin. Jadi tampaknya kalian sudah memahami tentang materi kalian minggu kemarin. Semuanya sudah paham, Bapak anggap sudah paham. Dan kita masuk materi kita hari ini, yaitu tentang tumbuhan lumut. Sebelumnya kalian pernah mendengar istilah lumut nggak? Pernah Pak. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih lumut itu? Saya Pak, Ya, silakan Kevin. lumut merupakan tumbuhan yang berukuran kecil. Ya, bagus. Tampaknya kalian pernah mendengar, sudah pernah mendengar apa itu lumut. Dan lumut itu berbentuk kecil. Ya, itu selain berbentuk kecil, lumut itu juga disebut dengan tumbuhan bertalus. Nah, untuk lebih membuat kalian memahami materi tentang lumut, Bapak akan menanyakan video materi tentang lumut agar kalian bisa memahami. Dan Bapak harap setelah ini kalian akan memunculkan pertanyaan dari video yang Bapak tanyakan nanti. Baik Pak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lumut yang merupakan bagian daripada kingdom Plantae. Untuk mempelajari lumut dengan mudah, kita harus mengetahui yang pertama adalah ciri-ciri lumut itu sendiri. Kemudian yang kedua, jenis-jenis lumut berdasarkan letak archegonium dan antheridiumnya. Yang ketiga adalah pembagian kelas pada divisi Bryophyta atau lumut. Keempat, struktur tubuh lumut. Kelima, metagenesis pada lumut. Dan yang keenam adalah manfaat lumut bagi ekosistem maupun manusia. Sekarang kita memasuki ciri-ciri lumut. Ciri-ciri lumut, karena lumut termasuk kingdom Plantae, maka dia pasti memiliki ciri eukariot. Dinding selnya terdiri dari zat selulosa, kemudian berklorofil. Karena dia termasuk tumbuhan talus, maka dia tidak mempunyai akar, batang, daun sejati. Kemudian dia tidak mempunyai pembuluh angkut. Kemudian dia mengalami metagenesis, reproduksi juga secara seksual maupun aseksual. Kemudian mempunyai akar yang disebut dengan rhizoid. Habitatnya bisa di air maupun tempat lembab dan ukurannya kecil, kebanyakan kecil. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis lumut berdasarkan letak antheridium dan archegoniumnya. Ada dua jenis lumut, yaitu homotalus, di mana letak antheridium dan archegoniumnya itu terletak pada satu individu atau yang disebut dengan berumah satu. Contohnya adalah rhizio dan anthoceros. Kemudian ada heterotalus, letak antheridium dan archegoniumnya pada dua individu.
atau disebut berumah dua. Contohnya adalah Marchantia polymorpha, Porella, dan sebagian besar dari lumut daun. Sekarang saya akan menjelaskan pembagian kelas pada lumut. Ada 3 kelas, yaitu kelas Hepatidopsida atau disebut dengan lumut hati. Dia berbentuk seperti lembaran daun menempel di permukaan tanah atau tebing yang basah maupun terapung di air. Contohnya Rhizocarpus nathan yang terapung di air, Marchantia polymorpha. Dan reproduksi aseksual pada Marchantia polymorpha melalui pembentukan gema atau kuncup. Kelas Bryopsida atau musci atau disebut lumut daun, lumut sejati. Ciri-cirinya jauh lebih besar daripada jenis lumut yang lain tubuhnya. Kemudian kelas Anthoceropsida atau lumut tanduk. Tubuhnya hampir sama dengan Hepatidopsida, tetapi sporofitnya berbentuk seperti tanduk. Contohnya adalah Anthoceros. Ada 2 struktur tubuh lumut, yaitu gametofit yang berupa tumbuhan lumut yang sering kita lihat. Struktur gametofit terdiri dari rizoid, stolon, dan daun. Pada fase ini akan dihasilkan archegonium dan antheridium yang menghasilkan ovum dan sperma. Setelah itu terjadi fertilisasi antara ovum dan sperma yang membentuk zigot. Dari zigot dihasilkan struktur sporofit yang terdiri dari vaginula dan kapsul. Vaginula terdiri dari seta dan apofisis, sedangkan di kapsul terdapat sporangium atau kotak spora. Juga terdapat gigi peristom untuk mengatur pengeluaran spora. Juga terdapat anulus, yaitu tepi operkulum yang berbentuk cincin, dan sporangium ditutup oleh operkulum. Spora yang dihasilkan oleh sporofit akan membentuk protonema. Sekarang kita akan memasuki metagenesis lumut. Kalian tahu bahwa struktur sporofit pada lumut akan menghasilkan spora, kemudian spora akan membentuk protonema, protonema akan membentuk tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan lumut akan menghasilkan archegonium dan antheridium. Antheridium akan menghasilkan sperma, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum yang akhirnya akan membentuk zigot. Zigot akan membentuk sporofit, kemudian sporofit akan menghasilkan sporangium yang di dalamnya terdapat spora. Kemudian proses akan kembali lagi. Ingat, fase gametofit adalah tumbuhan lumut itu sendiri dan merupakan fase dominan pada daur hidup lumut. Sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu manfaat lumut. Karena lumut adalah termasuk kingdom Plantae, maka dia bisa menyerap polutan yang berupa CO2 dan penyedia oksigen dari hasil proses fotosintesis, bisa juga untuk menyimpan air, kemudian sebagai tumbuhan perintis, untuk media tanam bagi tumbuhan lain, dan bisa digunakan sebagai obat-obatan juga. Itulah materi kita hari ini, itu tentang lumut. Apakah kalian sudah mengerti? Jika kalian belum memahami apa saja yang telah ditampilkan di video tadi, silakan kalian boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Kenapa lumut tumbuh di tempat yang lembab, Pak? Ya, bagus. Kenapa sih lumut itu tumbuhnya di tempat yang lembab? Sebelumnya ada yang bisa menjawab nggak dari kalian? Saya, Pak. Ya, silakan Kevin. Karena lumut memiliki struktur akar yang masih sederhana yang disebut rizoid. Selain itu, spora juga mempengaruhi tempat tumbuhnya lumut. Spora inilah yang nantinya berkembang menjadi protomena. Ya, bagus. Beri aplaus untuk Kevin. Ya, jadi itulah mengapa lumut itu tumbuh di tempat yang lembab. Untuk sini orang sudah mengerti? Sudah, Pak. Ya, bagus. Baiklah, selanjutnya masih ada yang belum mengerti nggak? Saya, Pak. Ya, silakan Kevin. Saya juga belum paham, Pak, tentang perbedaan ketika lumut tersebut berdasarkan kelasnya, Pak. Ya, berdasarkan kelasnya yang ditampilkan di video tadi, ada yang mengerti nggak? Saudara kita Alvin belum mengerti. Untuk yang lain ada yang mengerti nggak?
mengerjakan jawabannya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, silakan dimulai mengerjakan soalnya. Baiklah, waktu untuk kalian berdiskusi sudah habis. Apakah kalian sudah mendapatkan jawaban tentang pertanyaan apa itu perbedaan 3 lumut tersebut tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, bagus. Baik, selanjutnya, apakah ada dari kalian yang mau mempresentasikan jawabannya ke depan? Saya Pak. Ya, silakan Ipin presentasikan jawabannya. Yang lain disimak ya. Ya, Pak. 1. Lumut hati. Lumut hati adalah tumbuhan bertalus dengan tubuh yang berbentuk lembaran, pipih dan berobus di mana umumnya tumbuhan lumut hati tidak memiliki daun. 2. Lumut tanduk. Lumut tanduk memiliki bentuk seperti lumut hati, namun perbedaan lumut hati dan lumut tanduk. Lumut tanduk memiliki sporofit yang berbentuk kapsul. Kapsul memanjang seperti tanduk dan mengandung kutikula. 3. Lumut daun. Lumut daun adalah lumut sejati memiliki jumlah paling banyak dibidangkan dengan 2 spesies lumut lainnya. Ya, bagus. Silakan duduk Ipin. Beri dulu untuk Ipin. Ya, bagus. Itulah jawaban dari pertanyaan Alvin tadi. Apakah Alvin sudah memahaminya? Sudah, Pak. Ya, bagus. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari kalian? Tidak, Pak. Jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Dan selanjutnya untuk minggu depan saya kasih tugas kalian yaitu mencari tahu tentang jamur. Dan kalian harus mencari tahu dan dikumpulkan minggu depan. Mengerti? Beri. Nah, selanjutnya silakan lembaran tugas yang tadi dikumpulkan ke depan. Saya rasa pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini dan semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, silakan bagi yang mau istirahat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.